Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Halo semua, selamat datang di channel Era Pelesiran Kandang. Pelesiran kandang kali ini saya berada di salah satu peternak entok skala rumahan yang fokus pembesaran, tetapi identitasnya tidak berkenan untuk dipublikasikan. Di kandang beliau, saya tertarik dengan inovasi yang dilakukan. Merawat entok fokus dengan pembesaran di tengah desa, teman-teman. Di tengah desa tanpa kandang permanen, entok dilepas liarkan, tetapi ada beberapa terobosan yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Maka dari itu, simak videonya sampai akhir durasi hanya di channel Era Pelesiran Kandang. Oke teman-teman, di kandang ini perawatan entuknya cukup los ya, atau ala kadarnya. Maksudnya sistem umbaran di tengah virus mata biru menyerang unggas-unggas di rumah tetangga-tetangganya. Lokasinya persis di tengah desa teman-teman, tengah desa yang padat penduduk. Unggas tetangga sering seliweran atau singgah ke dalam kandang dari peternak ini. Teman-teman bisa melihat kandangnya ala kadarnya, tidak ada penyekat, kandang sangat terbuka. Kalau siang endoknya diumbar atau dilepas liarkan, tetapi di sini menurut dari pengakuan sang peternak, alhamdulillah endoknya tetap sehat walafiat. Teman-teman bisa melihat endoknya jalan-jalan tanpa adanya kekhawatiran terserang virus atau penyakit. Di balik semua itu teman-teman, peternak entok skala rumahan ini mempunyai segudang terobosan dalam pemeliharaan endoknya. Pemberian pakan alternatif 2 kali sehari cukup menjadikan pertumbuhan entok-entok ini tumbuh dengan optimal. Bisa dilihat teman-teman, pakan alternatif berupa rebusan jantung pisang sudah disiapkan sebagai menu andalan pakan harian ternak entok di kandang ini. Menyadari pakan alternatif kurang komplit kandungan nutrisinya seperti pakan pabrikan yang mampu meningkatkan stamina tubuh ternak entok di kandangnya, peternak ini mencampur racikan pakannya dengan air rebusan serai dan garam krokos. Jadi setiap pencampuran pakan dituangkan air rebusan serai dan garam krokos. Penambahan serai dan garam krokos ini diyakini mampu meningkatkan imun tubuh ternak endoknya dan terhindar dari serangan bibit penyakit, penularan virus, terlebih mata biru. Oke teman-teman, selain racikan pakan organik yang sehat di kandangnya, peternak ini juga menjadikan rumahnya ini adalah kandang utama. Kandang utama, jadi tidak ada sekat di situ, endoknya bisa keluar masuk rumah ya tanpa adanya halangan, menjadikan endok ini tumbuh semakin sehat dan tulangannya semakin kuat. Peternak entok skala rumahan ini menggunakan serbuk kayu yang dijadikan alas untuk kandangnya, menjadikan endoknya lebih nyaman dan semakin nyaman. Bisa dilihat teman-teman, semua alas kandangnya dilapisi serbuk kayu yang cukup tebal. Terlihat kering dan tidak bau. Alas kandang ini diganti 1 minggu sekali. Setiap malam di kandang ini diberi obat nyamuk bakar agar tetap sehat. Sang peternak melakukan rutinitas pembakaran obat nyamuk bakar ini sudah berjalan selama 3 tahun beternak. Bahwa semua penyakit yang timbul di kandang kita dipicu oleh kandang yang basah. Itu adalah keyakinan peternak ini. Kandang basah mengundang nyamuk dan nyamuknya menggigit unggas, itu adalah salah satu penyebaran virus atau bibit penyakit menurut keyakinan sang peternak. Dengan alasan tersebut, dibakarlah obat nyamuk bakar setiap malam. Kadang pagi hari juga diberi obat nyamuk bakar.
seperti yang saat ini terlihat. Obat nyamuknya masih menyala. Teman-teman, pemahaman penyebaran penyakit khususnya yang unggas ya, salah satunya disebabkan gigitan nyamuk, terlebih di pagi hari dan siang hari. Alasan itu cukup logis ya, dikarenakan di kehidupan kita juga seperti itu. Adanya demam berdarah, adanya malaria, adanya penyakit-penyakit yang lain merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Apapun itu, menjaga kandang agar tetap sehat memang perlu kita lakukan sebisa kita. Dan sejauh mana kita yakin dalam melakukan rutinitas kita di kandang kita masing-masing. Kita yakin kalau dibakar obat nyamuk itu nanti akan sehat, ya kita lakukan. Kita yakin melakukan sapu kandang atau menyapu kandang tiap hari akan terhindar dari bibit penyakit, ya kita lakukan. Kita yakin pergantian air dari kolam 2 hari sekali atau maksimal 1 minggu sekali merupakan salah satu agar endok kita itu sehat, ya kita lakukan. Jadi intinya apa yang kita yakini itu benar dan mampu menjadikan endok kita itu sehat, ya kita lakukan. Yang penting yakin. Semua peternak berbeda-beda teman-teman. Semua peternak berbeda-beda. Semua peternak berbeda-beda dalam merawat kandangnya masing-masing. Teman-teman, penyediaan protein alami juga dilakukan di kandang ini. Membudidaya maggot dengan cara mengundang lalat BSF liar agar datang, cukup simpel, dilakukan tanpa perawatan lalat, tanpa menyediakan media bertelur, tanpa penyemprotan, dan lain-lain layaknya kita membudidaya maggot sesuai aturan budidaya maggot. Peternak rumahan satu ini mampu menyuplai maggot fresh ya 3 kg per minggu untuk kebutuhan ternak endoknya. Yang dilakukan hanyalah menyediakan biopon ala kadarnya menggunakan bekas kulkas ya atau lemari es. Di dalamnya itu nanti diisi maggot fresh. Jadi beli maggot yang sudah menetas, ditaruh di situ, diberikan pakan buah-buahan di situ, dan diletakkan di kandang terbuka seperti ini. Ketika nanti maggot itu sudah usia 15 hari dan diberi pakan buah-buahan dengan keadaan basah, lalat liar akan datang dengan sendirinya teman-teman. Lalat liar akan datang dengan sendirinya, bertelur di situ, menetas di situ, dan nanti yang besar-besar nanti akan naik ke atas dan dipindah ke tempat yang lebih kering. Bisa dilihat di dalamnya masih ada lalat di situ ya. Ada lalat liar ini, jadi lalat hanya datang, habis itu bertelur dan pergi lagi, datang, bertelur dan pergi lagi. Nah, nanti lama-kelamaan maggotnya akan banyak sendiri, dan ketika sudah banyak dan cukup besar, bisa diambil secukupnya dan dipindah ke kandang biopon yang lebih kering dan nanti diberikan ke ternak endok di kandang ini. Begitu seterusnya. Cukup simpel dalam beternak endok ternyata ya, tidak perlu perawatan yang jelimet. Perawatan ala kadarnya bisa kita lakukan dalam beternak endok skala rumahan. Tetapi ini kapasitasnya kecil ya. Kapasitas kecil ini hanya sekitar 40 ekor teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak sehingga perawatannya cukuplah untuk bisa dilakukan ala kadarnya. Berbeda nanti kalau sudah 100 ekor ke atas itu harus perlu adanya perawatan yang cukup rumit, yang cukup jelimet ya, kebersihan kandang dan lain sebagainya. Tetapi kalau hanya 40 yang masih kecil-kecil ini kan tidak terlalu menguras tenaga dan pikiran. Jadi ala kadarnya seperti ini, pembakaran obat nyamuk di setiap hari, menggunakan serbuk gergaji untuk alas kandang, habis itu penyediaan maggot mengundang lalat BSF liar, cukup untuk bisa menjadikan peternak endok skala rumahan ini survive atau bertahan dalam beternak endok. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Ternyata semua beternak endok itu tidak selalu jelimet, tidak selalu rumit. Ternyata ada juga
yang melakukannya ala kadarnya, dan alhamdulillah endoknya tetap sehat dan pertumbuhannya tetap optimal. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.